Waspada, waspada, ada gerakan adu domba, upaya memecah belah anak bangsa. Refli Harun dan kawan-kawannya hingga Rizal Fadilah mulai meneriaki lagi adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Waduh, waduh, waduh. Barisan sakit hati ini jelas belum kapok. Ini dia videonya, teman-teman. Mari kita tonton. 30 Agustus kemarin sudah dibentuk sekretariat bersama untuk mengagregasi kepentingan kita bersama, yaitu setidaknya dua hal. Satu, adili Jokowi. Makanya. Dua, masukkan Gibran Raka Buming Raka. Dua agenda itulah yang kami dorong. Bukan berarti kami tidak menghargai agenda lainnya, kami sepakat juga, tetapi dua agenda itu yang akan kita laksanakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 2 September 2025 atas nama bangsa Indonesia kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prabowo mesti waspada. Ini jelas upaya adu domba, pecah belah anak bangsa dengan apa yang barusan saja disampaikan oleh orang-orang ini, oleh Refli Harun, mengatakan adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Ini gimana nih, teman-teman? Menurut kalian, gila untuk melawan orang Solo? Dibentuk tim khusus, ada sekretarisnya, udah pasti ada bendahara, udah pasti penyokong dananya mafia kelas kakap. Nggak mungkin nggak ada yang danai dan gaji mereka. Ayo umat Islam, ayo para kiai, ayo ulama, ayo ustadz, asatid, santri, bergerak bersama mengembangkan kesaliman ini. Para purnawirawan yang sudah mendukung atau mengajukan pemakzulan Gibran putra Joko Widodo, paketkan perjuangannya dengan soal ijazah palsu ini. Jokowi dan Gibran satu paket. Adili Jokowi, makzulkan Gibran satu paket. Basisnya ijazah juga. Ijazah Gibran juga diduga palsu. Waduh, Rizal Fadilah ya. Sudah terang-terangan melakukan aksi provokasi. Waduh, ini gimana nih, teman-teman? Kalau menurut kalian, provokator ini sudah terang-terangan memprovokasi masyarakat, kok masih dibiarkan? Ijazah Jokowi sudah pasti. Oleh karena itu perjuangan kita lanjutkan. Wahai para purnawirawan, wahai mama, wahai masyarakat kaum buruh, ini adalah kaum kapitalis di negeri ini yang berkuasa. Buruh bersatulah melawan kapitalisme itu. Tunjukkan jati dirinya. Bersama-sama kita berjuang untuk menumbangkan konglomerasi yang menjajah bangsa dan rakyat Indonesia ini. Wahai mahasiswa, ini saatnya bangkit. Kamu Laskar Perempuan Puan Maharani. Sekolah, kuliah untuk mencari ijazah, mendapatkan ijazah sebagai pembuktian. Sekarang ijazah digoyang-goyang, nilai akademis ini dirusak. Waduh, teman-teman. Masalah ijazah Pak Jokowi ternyata cuma kedok semata. Ketahuan jelas di sini tujuan sebenarnya daripada Rizal Fadilah dan CS-CS-nya. Jelas di sini. Sudah sangat jelas sekali, teman-teman. Apalagi yang ditunggu-tunggu sama aparat kepolisian terutamanya, kapan ya penetapan tersangkanya diumumkan biar tenang orang-orang ini. Kita jadi pidana
pidana baru. Silakan ditanggapi poin itu. Kalau jadi pidana baru ya itu berarti orang-orang yang picik pikirannya untuk mempidanakan ini. Ya, picik sekali lagi. Ya, gitu. Karena buku itu ilmiah. Dan kalau memang tidak sampai kemarin, mungkin kemarin tuh karena melihat YouTube, kemudian kemudian pikir, wah ini menghakimi saya sehina-hinanya. Baca dulu bukunya. Kalau tapi ya orang harus bisa baca buku ilmiah, Mbak. Kalau bacaannya Shinchan ya mungkin otaknya nggak sampai. Silakan Mas Adit. Jadi gini, ini betul-betul kalau saya lihat memang Mas Roy ini hobinya ngeledek dan menjatuhkan Pak Jokowi. Bisa. Waduh, tunggu saja. Kan mereka teman-teman baru-baru kemarin kan menerbitkan launching buku yang berjudul Jokowi's White Paper. Nah, takutnya buku itu nanti malahan menambah barang bukti. Ibaratnya senjata makan tuan. Yang niat awalnya kan untuk menyerang Pak Jokowi. Tapi awas saja, malah kena ke kubu sendiri. Akan berhenti. Insya Allah akan ada buku ketiga. Itu tentang Jokowi's Son. Anaknya Jokowi yang sekarang masih ada gambarnya nggak di sini, nggak ada, Pak. Itu nggak kalah dari bapaknya. Palsunya nggak kalah ijazahnya, IQ-nya nggak kalah rendahnya, lebih gila lagi. Karena kalau itu benar-benar salah beli ijazah. Dia ngaku S1-nya Bradford University dari Singapura, ya. Padahal Singapura itu adalah MDIS, ya, Management Development Institute of Singapore. Ijazahnya harusnya horizontal karena ada dua logo. Yang dia pamerkan ijazahnya vertikal, itu berarti salah beli di fakedocument.com. Yang kedua, dia ngaku ijazahnya S2 itu dari UTS, University Technology of Sydney. Padahal dia di University Technology of Sydney itu hanya masuk matrikulasi hanya 6 bulan. Dia SMA-nya 2 tahun di Santo Yosef, gak lulus, pindah ke SMK Kristen Surakarta, gak lulus lagi, tiba-tiba ke Singapura. Dan tiba-tiba di Singapura, mau kembali kan? Tiba-tiba di Singapura dia dapat surat penyetaraan dari Dikti. Penyetaraannya setara dengan SMK. Diktinya gembus juga. Waduh. Ini Roy Suryo lagi-lagi menyebut ijazah Mas Gibran itu palsu. Merendahkan Mas Gibran, bahkan belum kelar soal tudingan mereka. Ijazah Pak Jokowi palsu. Ini ditambah lagi, menambah perkara, menambah ruwetnya semua ini. Waduh. Sudah sangat keterlaluan sekali. Jelas apa yang dilakukan, tindakan-tindakan, ucapan yang dilontarkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan sudah sangat kelewatan. Roy Suryo, buku Jokowi's Son akan rilis tentang anaknya Jokowi yang salah beli ijazah. Kata Roy Suryo, akan menerbitkan buku yang baru dan membahasnya adalah Mas Gibran. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.